warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linta Ana Rahmawati dari Gugus Widya Dharma, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Di sini, saya akan menyampaikan ringkasan materi yang telah diberikan dari 3 dosen tercinta pada saat PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Untuk materi yang pertama, yaitu materi yang dibawakan oleh Bapak Ferry atau dosen Ferry yang mengangkat tentang pendidik yang adaptif di era digital. Zaman telah berubah, teknologi semakin berkembang dengan pesat apalagi ketika memasuki revolusi industri 4.0. Nah, berbagai bidang dalam kehidupan mengalami perubahan yang cukup signifikan, begitu pula dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, seorang pendidik dituntut untuk dapat adaptif dengan teknologi yang ada. Selain itu, seorang pendidik juga harus memenuhi 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu critical thinking dan problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi, yang ketiga yaitu komunikasi dan kolaborasi, dan yang terakhir adalah literasi budaya dan literasi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linta Ana Rahmawati dari Gugus Widya Dharma. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari ketiga dosen tercinta kita pada saat mengikuti PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan UNY 2020. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yang telah diusung oleh Bapak Ferry yang mengangkat tema tentang menjadi pendidik adaptif di era digital. Zaman telah berubah. Perkembangan teknologi semakin berkembang dan semakin pesat, apalagi ketika memasuki revolusi industri 4.0. Segala bidang dalam kehidupan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, begitu pula dalam bidang pendidikan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Maka dari itu, pendidik dituntut untuk dapat adaptif terhadap teknologi yang ada dan diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Selain itu, 4 kompetensi ini diharapkan dapat dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah literasi digital dan literasi manusia. Untuk materi yang kedua yang telah disampaikan oleh Ibu Wuri yang mengangkat tema menjadi pendidik yang berkarakter dan dapat menerapkan pendidikan karakter untuk anak didiknya di kemudian hari. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 3 ngo. Ngo yang pertama adalah ngerti, ngo yang kedua adalah ngerasake, dan ngo yang ketiga adalah ngakoni. Ngerti berarti paham, ngeroso berarti merasakan, dan ngelakoni berarti melakukan tindakan yang nyata. Pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas kelas yang terintegrasi dengan mata pelajaran, aktivitas budaya, dan yang terakhir adalah aktivitas masyarakat. Menjadi pendidik yang berkarakter merupakan sebuah kewajiban bagi seorang pendidik. Karena seorang pendidik merupakan role model atau tauladan bagi anak didiknya nanti. Jadi, kita sebagai calon pendidik khususnya Satyakarta 2020 harus senantiasa berusaha untuk dapat menanamkan karakter-karakter yang baik supaya kita dapat menjadi pendidik yang baik di masa depan nanti. Materi yang ketiga adalah materi yang dibawakan oleh Pak Bambang yang mengusung tema menjadi pendidik yang berbudaya Pancasila. Di samping membawa banyak dampak positif dalam berkehidupan, ternyata globalisasi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat pada saat ini, nilai-nilai luhur, nilai-nilai Pancasila
dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sudah digantikan dengan nilai-nilai kebudayaan Barat. Padahal, sebenarnya nilai dan kebudayaan Barat tidaklah sesuai dengan nilai yang ada di Indonesia. Hampir 75% nilai-nilai Pancasila sudah luntur dan bahkan dilupakan oleh masyarakat. Miris memang, tapi begitulah adanya sesuai dengan yang tertuang dalam penelitian Suyoto. Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik muda harus terus senantiasa berusaha untuk dapat menjadi pribadi yang berkarakter dan berbudaya yang berporoskan Pancasila. Karena seorang pendidik merupakan poros bagi dunia pendidikan. Nah, demikian ringkasan materi dari ketiga dosen tercinta kita. Saya Linta Ana Rahmawati, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.